Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini izinkan ulun mengingatkan ulun pribadi dan kita barataan. Marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jumat terakhir di tahun 2021, 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Marilah sama-sama kita kuatkan kembali iman dan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya bekal iman dan takwa itulah sebaik bekal untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata mukmin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong setiap hambanya untuk selalu meminta dan memohon apa saja yang ia inginkan, dan bahkan Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doa itu bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu doa yang sering kita lantunkan adalah mendoakan para pemimpin. Mendoakan kebaikan kepada waliul amri adalah salah satu kewajiban kita yang sering kali kita lupakan. Padahal mendoakan pemimpin-pemimpin kita memiliki berbagai macam manfaat, faidah. Di antaranya, seorang muslim beribadah dengan doa, maka ketika ia mendengar dan taat kepada waliul amri atau pemimpinnya, maka hakikatnya ia adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Jika kemudian kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Maka seorang muslim haruslah dia senantiasa jangan lupa menyematkan di antara doa-doanya untuk mendoakan kebaikan para pemimpin-pemimpinnya. Mendoakan seorang penguasa adalah di antara senjata mukmin agar dia bisa memimpin dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, mendoakan waliul amri adalah melepaskan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Karena ketika pemimpinnya berbuat zalim, maka ketika kita sudah berdoa, maka sesungguhnya kita sudah mengingatkannya, maka kita terlepas dari kewajiban selanjutnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya aku mendoakan para penguasa dengan kelurusan dan taufiknya siang dan malam, serta memohon dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendoakan pemimpin itu adalah wajib bagiku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendoakan waliul amri adalah salah satu tanda ahlu sunnah wal jamaah. Maka orang yang mendoakan waliul amri akan menyandang salah satu daripada sifat-sifat ahlul sunnah wal jamaah. Ketika Imam Abu Muhammad Al-Barbaharawi berkata, jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi para penguasa,
ketahuilah bahwa ia adalah ahlul hawa. Tetapi jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi para penguasa, maka sesungguhnya ia adalah bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Dalam as-sahrus sunnah disebutkan seperti itu. Kemudian yang keempat, mendoakan waliul amri adalah akan memberikan manfaat yang kembali kepada mereka, kepada rakyatnya sendiri. Apabila pemimpin itu baik, maka masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari kebaikannya. Apabila dia lurus memperjuangkan masyarakatnya dan kemudian dia memimpin dengan baik, maka rakyatnya juga pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Fudail bin Iyad berkata, "Lau kanat li du'utul mustajabah ma ja'alatha illa fi sultan." Ketika Fudail bin Iyad berkata, seandainya aku memiliki doa, satu-satunya doa, dan doa itu adalah mustajab atau dikabulkan, maka akan kupersembahkan doa itu kepada para penguasa. Nah, ketika ditanya tentang makna dan maksud tersebut, maka Fudail bin Iyad berkata, jika saya berdoa untuk diriku sendiri, maka manfaatnya, kebaikannya untuk diriku sendiri. Tetapi jika aku mendoakan penguasa dan kemudian doa aku dikabulkan, maka yang mendapatkan kebaikan adalah diriku, hamba-hamba dan negeriku. Yang akan mendapatkan adalah bisolahatin al-ibadi wal biladi, hamba-hamba dan negaraku. Oleh karena itu, yang terakhir, mendoakan waliul amri adalah dalam rangka cinta kita kepada pemimpin-pemimpin kita, agar mereka memimpin dengan sebaik-baiknya. Maka ketika Imam Ahmad menuliskan surat kepada Khalifah Al-Mutawakkil, tetapi sebelum beliau meneruskan surat itu, kemudian dia bertanya kepada salah seorang menteri Al-Mutawakkil, yaitu Ibnu Al-Khaqqan. Kemudian Ibnu Al-Khaqqan mengatakan, sebaiknya suratmu engkau tambahkan doa kebaikan untuk Khalifah, karena dia senang dengan doa-doamu. Maka Imam Ahmad pun menambahkan doa kebaikan kepada Khalifah Al-Mutawakkil saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di penghujung tahun ini kita perbanyak sedekah, kita perbanyak amal kebaikan, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di tahun-tahun yang akan datang. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Atau kama qala Rasulullah sallam, "Idza matal insan anqata'a amaluhu illa min salasatin." Yaitu jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatul jariyah, wa ilmin yanfa'uhu bihi, wa waladin salih yad'u lahu, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak-anak yang soleh. Patut diberikan garis bawah bahwa bersedekah adalah bagian dari upaya kita untuk pemerataan pembangunan dan juga untuk mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta benda kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebiji butir, biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya akan tumbuh 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas
lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.